Selamat siang semuanya, Bapak Ibu semuanya, apa kabar siang hari ini? Yes, selamat datang di We Talk Talk Show online yang didukung oleh LLV Penthouses and Residences by Alam Sutra yang membahas berbagai topik nih. Topiknya seru-seru, mulai dari bisnis, kesehatan, hingga hobi di setiap minggunya. Nah, Bapak Ibu mungkin yang minggu lalu sudah hadir dan selamat jumpa lagi, ketemu lagi di We Talk. Oke, episode kali ini We Talk yang didukung juga oleh JNE dan juga Blibli.com akan membahas topik mengenai the era of social distancing, online business transformation. Nah, di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang, bagaimana nih pengusaha bisnis online menghadapinya? Perubahan apa yang akan terjadi? Oke, baik. Di sini sudah hadir pertama ada Bapak Eri Palgunadi, VP dari Marketing JNE. Halo Pak Eri, apa kabar? Halo, baik Bapak Yes, Ruby, apa kabar? baik Pak. Yes, halo. Yes, senang Suara sekali. terdengar jelas ya? Jelas Pak, jelas banget, Oke. mantap. Pak Eri lagi bekerja nih ya Pak, thank you Pak, udah meluangkan waktunya. Yes. Oke, kemudian juga ada Bapak Aji Hogantara, Senior Manager Merchant Activation Engagement, Blibli.com. Halo, halo Pak Halo Rudi. Pak Aji. Ya, Yes, kedengaran ya selamat suaranya? siang. Kedengaran juga Pak, mantap. Sip. Dan kemudian juga ada Ibu Asri Saraswati, CEO Agradaya, Business Owner. Halo, Bu Asri. Oke. Halo ya, kedengeran Yes. suaraku? Halo Bu Asri. Oke, mohon maaf tadi Thank you ke-mute, so Mas. much nih. Gak apa-apa. Nah, ini topiknya kita di era of social distancing, online business transformation. Nah, bicara dengan pertumbuhan bisnis online yang signifikan sekarang nih, ditambah lagi dengan kondisi PSBB yang memberikan dampak positif nih, positif banget kepada bisnis online. Nah, telunjuk.com sebagai e-commerce hub di Indonesia telah menghimpun data di mana mengenai anomali penjualan sembako di beberapa toko online. Data yang diolah dapat diambil kesimpulan bahwa estimasi total transaksi di ketiga e-commerce selama pandemi COVID-19 ini berlangsung mencapai puncaknya. Nah, pada saat setelah pengumuman kebijakan PSBB pada tanggal 31 Maret, ya, yaitu sebesar 670.755 transaksi, bayangin. Wow banget kan, total estimasi penjualan selama periode ini adalah 12,3 miliar. Nah, mantap banget nih. Jadi terlihat ada anomali yang terjadi di dunia bisnis online. Nah, melihat dari kondisi ini, pelaku bisnis yang terdiri dari ada pemilik bisnis, di sini ada pemilik bisnis ya, Ibu Asri, ya, pemilik bisnis, kemudian logistik, ya, ada JE, pengiriman produk ke customer, pastinya, dan juga e-commerce, ya, salah satu platform penjualan produk. Nah, ini yang dia mendapatkan dampaknya. Oke, baik, kita akan ngobrol-ngobrol, ya, kita akan ngobrol-ngobrol di siang hari ini bersama Bapak Ibu semuanya dan juga teman-teman yang hadir. Sekali lagi selamat datang di WeTalk. Kita ngobrol-ngobrol dan juga nanti bisa tanya jawab. Oke, saya ngobrol dulu mungkin pertama kepada Ibu Asri deh ya. Ibu Asri. Bu Asri apa kabar? Baik ya? Kabar baik, Mas. Baik ya. Oke, Bu Asri boleh cerita sedikit sih tentang apa sih bisnis Agradaya ini? Ini kan lagi mantap nih, banyak dicari ya. Ya, betul. Ya. Aku mulai dulu ya. Yes. Cerita sedikit, Agradaya itu sebenarnya mulai kita starting 7 tahun yang lalu. Goals kita sebenarnya sebenarnya social enterprise, kita memang punya tujuan sosial, yaitu mengolah produk lokal untuk kesejahteraan petani awalnya. Dan dulu petani itu kalau panen empon-empon itu harganya murah sekali, makanya kita olah si empon-empon tersebut jadi herbal kering gitu. Ada jamu, kunyit, temulawak. Kalau yang sekarang dibilangnya adalah empon-empon corona gitu. Nah, 7 tahun yang lalu itu bener-bener nggak laku. Maksudnya nggak laku itu memang tarikan di pasarnya kecil banget. Sampai kita tuh bingung karena petani kalaupun panen, harga per kilonya saat itu kunyit dan temulawak panen raya Rp800 per kilo gitu. Jadi memang secara ekonomi tuh
harus diperbaiki gitu. Itu dalam bentuk basah ya. Akhirnya yang kami lakukan di Agradaya, kita coba untuk ngajak warga desa dan petani untuk ngolah itu agar keluar dari desa bentuknya kering. So the added value itu buat masyarakat desa itu sendiri. Nah, berjalan di 2014 kita mulai, 2015 kita mulai petani warga desa udah bisa mulai ngolah sendiri, udah bisa ngeluarin dalam bentuk kemasan kecil-kecil, tapi memang penetrasi ke pasar tuh belum terlalu bagus gitu, Mas. Maksudnya tarikan di pasarnya saat itu yang lagi hits masih kopi ya. Di mana coffee shop gitu. Terus orang minumnya kopi susu gitu. Orang lebih familiar sama kopi di 2015, 2016 gitu. Nah, tapi kita nggak boleh stuck saat itu kan. Akhirnya kita coba bikin campuran-campuran, bikin spicy tea, kita bikin latte, bahkan kita bikin latte dari rempah-rempah gitu. Nah, saat itu udah mulai ada yang melirik, tapi memang pembeli konsumen yang melakukan repeat order adalah orang-orang dari komunitas tertentu, contoh penyintas kanker dan autoimun, orang-orang yang survivor dari penyakit-penyakit tertentu gitu. Jamu atau empon-empon itu belum diolah, belum dikonsumsi secara belum di market yang mainstream gitu. Orang-orang biasa, anak muda belum mau gitu, belum kenal kayak sekarang gitu. Nah, datanglah corona kemarin di awal Januari 2020 kita tuh udah tinggi, Mas. Tapi Januari kan belum. Januari itu kita udah tinggi. Karena kalau nggak salah itu juga karena kita baru evaluasi mid-year ya kemarin-kemarin nih. Karena kalau nggak salah itu udah ada berita tentang corona di Wuhan, kalau nggak salah tuh udah mulai kan. Terus ada salah satu profesor di ITS kalau nggak salah yang ngeluarin paper kalau jahe kunyit temulawak itu bermanfaat untuk naikin imun tubuh. Kita baru review kemarin di sales kita di Januari tuh udah mulai naik ternyata dari normal. Sampai di peak-nya itu Maret dan April kemarin. Itu tuh benar-benar sampai ke peak paling tinggi, dan di saat itu sebenarnya sejujurnya sampai akhir Maret bahan baku kita itu sebenarnya kita udah stok dari pengumuman pasien 1 corona. Maret ya, which is itu ya. Kalau nggak salah itu tanggal 1 Maret ya, kalau nggak salah. 1 atau 3 Maret gitu. Aku agak lupa. Itu tuh kita tuh udah nyetok bahan baku di gudang kami itu sampai akhir Lebaran. Karena biasanya kalau di bisnis kan Lebaran tuh rame ya, bulan Ramadan tinggi rame. Ya. Tinggi-tingginya kan di situ. Nah, itu kami udah nyetok sampai Lebaran. Ternyata dalam waktu 2 minggu di minggu kedua Maret itu bahan baku udah habis. Sampai bahan baku di gudang kami udah habis gitu. Iya. Waktu itu problemnya sebenarnya happy problem sih saat itu. Happy ya. Happy problem karena kita malah jadi kebetulan kita juga punya pengolahan di Jawa Timur. Kita agak bikin kencang lah produksinya yang di Jawa Timur supaya bisa ngirim ke Jogja lebih banyak gitu. Nah, kalau Agradaya sendiri sebenarnya saat ini karena corona ini kita juga lagi pasti kan ada efek-efeknya ya Mas ya, ini kayak kalau walaupun industrinya lagi naik kayak herbal sama pharmaceutical, pasti kan ada efek-efeknya, entah nanti daya belinya kayak gimana gitu. Kita juga lagi bikin diversifikasi produk, juga kita nggak boleh berhentilah terlena dengan satu fase walaupun kita lagi di atas gitu sih kalau Agradaya. Betul. Jadi selama 7 tahun ini langsung tahun yang wow langsung ya dari Januari ya langsung. Iya, dari Januari kemarin sih udah mulai naik. Oke, Bu Asri, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya menuju ke Pak Aji dulu dari blibli.com. Pak Aji, bagaimana nih industri e-commerce, khususnya blibli.com menghadapi pandemi COVID-19 ini nih? Apakah dampak positif atau negatif nih, Pak Aji? Silakan, Pak Aji. Ya, thank you, Pak. Jadi, ya mungkin sudah seperti prediksi juga ya, bahwa memang ketika mulai PSBB diberlakukan, penjualan online meningkat drastis gitu ya. Terbukti juga memang di sales di Blibli, beberapa kategori itu tumbuh bisa sampai 3-6 kali dari order regulernya ya. Jadi kita ngomongin kategori secara keseluruhan, dan kategori-kategori ini bahkan
bahkan ada beberapa jenis produk yang itu pertumbuhannya memang jauh banget dibandingkan dengan momen yang sama di tahun sebelumnya gitu. Ya ini pasti terjadi karena memang ada banyak sekali perubahan kebutuhan ya, maksudnya perubahan perilaku masyarakat juga yang memang biasanya sering belanja offline sekarang punya kecenderungan untuk menghindari offline karena social distancing, jadi akhirnya belanjanya online. Dan di beauty sendiri memang banyak sekali dirasakan juga bahwa pertumbuhan ini berdampak juga pada akhirnya ke stok juga. Tadi seperti Mbak Asri sudah sampaikan juga, memang beberapa industri atau produk yang high demand terutama itu out of stock ya, terbukti karena memang nggak prediksi juga akan ada demand setinggi ini gitu. Jadi nggak nyangka ya? Iya, nggak nyangka. Cuma memang sayangnya masih ada beberapa pelaku bisnis yang manfaatin momen ya, jadi akhirnya dia supply demand dia malah mainin harga gitu, jadi akhirnya itu juga beberapa yang akhirnya dari e-commerce juga melakukan pick up tertentu yang akhirnya menjaga supaya stabilitas harga di pasar juga tetap bisa dikontrol gitu ya, walaupun memang kita nggak bisa 100% kontrol semua nih pelaku e-commerce, tapi at least juga kita membantu supaya harga-harganya tetap masuk akal gitu. Dan ya seperti itu saya kira sih memang pertumbuhannya besar banget. Nanti juga mungkin di tengah-tengah saya akan coba share ada beberapa kategori-kategori yang dari kami pun kelihatan bahwa ada pertumbuhan signifikan yang mungkin nanti juga pada kaget ternyata ada pertumbuhan ini ternyata di kategori ini di selama pandemi. Jadi ada peluang ya di balik ini ya, ada Betul. peluang yang luar biasa ya. Nah, tadi Bu Asri juga menggunakan e-commerce ini juga nggak Bu? Beli-beli ini semua aku pakai semua, Mas. Oh, pakai semua. Iya. Ini setiap hari. Jadi setiap hari ya. Nanti ketemu langsung sama Pak Haji. Biasa ketemu mungkin di merchant-merchant. Oke, Pak Haji. Oke, saya tanya juga, apakah ada anomali terhadap merchant Blibli sekarang? Iya. Jadi memang kalau misalnya di awal tahun kita anomali mungkin dari sisi internal kita mulai punya prediksi kan ya awalnya. Biasanya kita punya prediksi bahwa produk-produk A ini penjualannya di bulan ini akan naik gitu, penjualan ini akan stagnan. Anomalinya terjadi di situ. Jadi karena efek ini biasanya memang kita lihat adalah produk-produk yang sifatnya sekunder atau tersier ya, itu drop. Maksudnya dari awal kita memang prediksi awalnya ada pertumbuhan di kategori let's say kamera gitu dan lain sebagainya gitu. Ternyata memang karena ada efek ini jadi orang nahan spending untuk belanja produk-produk yang sifatnya tersier kali ya kita sebut ya. Tapi juga ternyata nggak dropnya terlalu jauh banget, tapi ternyata buktinya juga karena efeknya work from home ini juga akhirnya meningkatkan kebutuhan atas produk-produk itu. Let's say kayak misalnya komputer laptop yang biasanya itu juga sekarang malah justru agak naik gitu karena sekarang ada pengaruh dari kebijakan sekolah, belajarnya dari rumah, komputer laptop naik. Si produk yang tipikal yang tadi mungkin kalau orang prediksinya produk kesehatan, kecantikan pasti naik gitu ya. Tapi ternyata juga ada beberapa produk yang karena WFH ini juga akhirnya punya potensi gitu untuk tumbuh. Jadi anomalinya yaitu sih sesuatu kategori yang awalnya kita prediksi naik, ternyata di masa pandemi ini berubah drastis gitu. Game-nya berubah banget gitu. Jadi akhirnya juga ada beberapa kebijakan yang akhirnya kita sesuaikan. Mungkin saya ceritakan juga. Gitu Pak. Oke, Pak Haji, thank you. Nah, tadi kan punya bisnisnya ditaruh di e-commerce, ya kan dipasarkan. Nah, butuh yang nganterin nih. Nah, kita mau ngomong Pak Eri dari JNE. Nah, ini nih Pak. Ini saling jadi ekosistem nih, bagus ya. Pak Eri, bagaimana nih Pak menyikapi pergeseran kultur bisnis dari konvensional menjadi online di Indonesia nih Pak? Ya, sebenarnya dengan adanya pandemik COVID-19 dan Corona ini, itu secara tidak langsung memaksa setiap stakeholder, semua, maupun buyer, seller, pelanggan, termasuk JNE, itu harus online. Mau tidak mau, yang tadinya tidak biasa meeting tatap muka, sekarang saya harus bicara dengan Pak Ruby via
Zoom. Itu sesuatu yang kita tidak bisa hindari ya. Yang biasa komunikasinya kurang baik dengan manajemen di bawahnya, sekarang banyak salah paham karena kita biasa ngomong lewat Hangout atau Teams. Ya. Nah, itu juga terjadi Pak di kami. Jadi kan kalau kita flashback sedikit, pasien 01 kan dimulai pada tanggal 2 Maret ketika Pak Presiden Jokowi mengumumkan. Nah, sebenarnya tapi kalau kita ngelihat rentetannya, sebenarnya kan sudah mulai dari ketika China terkena dengan COVID-19 di Wuhan. Jadi di bulan-bulan Desember sesudah Imlek itu kan sudah mulai. Kalau dari sisi sektor logistik sebenarnya kita tidak bisa pungkiri ada penurunan sekitar, tapi tidak signifikan, 5-8% di awal Januari, Februari. Itu karena harus diakui barang-barang yang sifatnya cross border dari China itu berkurang. Karena pabriknya banyak yang tutup di sana, ya kan, barang-barangnya. Ya. Dan efeknya akhirnya ke pasar domestik. Tetapi ketika 2 minggu sampai masuk bulan pertama WFH, itu kebutuhan meningkat drastis. Apalagi bahkan menjelang Lebaran ini, kita bisa dikatakan kita benar-benar bukan 1 kali 24 jam, 1 kali 27 jam. Karena semua mengirimkan barang kepada kami karena orang banyak yang tidak mudik, betul. Jadi orang tidak mudik nggak apa-apa, yang penting oleh-olehnya sampai ke tujuan, kan begitu. Tapi yang menarik fenomenanya Pak Ruby adalah di bulan-bulan pertama terjadi corona itu ada peningkatan pada barang-barang yang tadi mungkin disebutkan sudah ya dengan akar-akaran, tapi kami juga mencatat sebenarnya barang-barang yang sifatnya untuk penanganan corona. Misalkan contoh adalah hand sanitizer. Itu kita sampai cukup membludak, cukup kewalahan menangani hand sanitizer. Kenapa cukup kewalahan hand sanitizer? Karena penanganan hand sanitizer itu kan kategorinya cairan. Dan di dalam hand sanitizer itu ada kandungan alkohol. Jadi ketika kita melakukan proses pengiriman dalam jumlah besar, itu tidak mungkin masuk ke dalam kargo pesawat. Jadi harus dikirimkan melalui angkutan darat yang kami atau kita punya truk sampai ke wilayah terjauh. Nah, itu catatan di kami. Jadi dengan dari data kami melihat ada pergerakan barang-barang yang dulu tidak, mungkin pasarnya tidak terlalu banyak, yang sekarang muncul. Ada hand sanitizer, ada, kita suka bilang adalah alat-alat kesehatan ya. Alat kesehatan itu meningkat, tabung oksigen, itu oksigen yang biar seger itu ya, sekarang itu ya langsung ya. Itu meningkat pokoknya. Nah, kemudian adalah frozen food. Frozen food itu juga meningkat cukup banyak ya, khususnya untuk pengiriman jarak dekat, misalkan Jakarta-Bandung, Jakarta-Surabaya. Karena orang akhirnya percaya membeli dari satu brand penjual makanan atau penjual sayur yang terpercaya, ketimbang dia harus beli dari warung yang dia tidak ketahui dan dia khawatir orang itu juga terkena COVID atau yang lainnya. Jadi ketakutan-ketakutan itu yang membuat behavior baru dalam proses pengiriman kita. Dan secara organisasi pun kita juga berubah, karena kita barang yang masuk hari ini harus disinfektan, karyawan kita random check untuk melakukan tes rapid, ya yang paling cepat kan rapid dulu ya, kalau swab mungkin masih agak butuh waktu. Sampai ketika kita melakukan proses delivery, tidak semua loh Pak Ruby, customer kita mau terima barang. Kadang-kala cuma minta taruh di halamannya, kemudian kurir disuruh pergi, kemudian kan kita ya, dulu mungkin betul, bahkan biasanya kan kita minta tolong Pak kalau barangnya high value tolong difoto, dia nggak mau karena dia harus pakai masker. Terus bagaimana kita membuktikan ya kan? Akhirnya kita harus mengadapt kita punya behavior organisasi kita dalam proses pengiriman. Dan ini berkah, apakah ini juga sebuah kebahagiaan? Kita rasio WFH-nya kecil. Jadi dari 100% kita punya karyawan, sekarang karyawan kurang lebih sekitar 25 ribuan, kita rasionya hanya sekitar 10-15%. Sisanya masih masuk kerja seperti biasa. Gitu. Karena ini kebutuhan juga Pak, kebutuhan masyarakat butuh. Betul, begitu. Itu jadi gambaran perubahannya baik dari sisi internal kami, konsumen, dan bagaimana barang yang terkirim. Begitu kurang lebih Pak Ruby. Oke, thank you Pak Eri. Nah, kita balik lagi tanya kalau dari sisi UMKM ya, business owner, Bu Asri. Nah, Bu Asri, saya mau nanya lagi nih Bu Asri. Nah, bagaimana nih pemilik bisnis online seperti Agradaya ini mempersiapkan dan menjalankan bisnisnya selama sekarang ini nih Bu, pandemi ini.
Jadi apa aja nih yang dilakukan? Mungkin bisa menginspirasi, karena ini banyak sekali pesertanya nih, ada 183 nih saya lihat. Iya, ini Ya kan? webinar terbanyak kayaknya yang Webinar pernah aku terbanyak. ikutin. Karena ini ekosistem ini yang lagi naik daun. Oke, Bu Asri, apa yang lagi Ibu Asri persiapin? Kalau Agradaya sekarang pastinya bahan baku ya Mas. Belajar dari kemarin kita nggak boleh kekurangan bahan baku. Kita benar-benar nyetok, bahkan kita sampai akhirnya beli mesin baru loh. Wow, Beli mesin ekspansi baru mungkin ini. itu juga jadi lucu sih, karena di saat yang lain lagi lemes Lesu gitu ya, ya, lagi lesu kita ya. malah Iya. beli 3 mesin baru. Sebenarnya waktu kita beli di bulan Maret, karena memang ada beberapa hal yang di unit produksi kami menjadi bottleneck, akhirnya kita upgrade supaya bisa lebih, proses produksi bisa lebih cepat. Itu pertama, improvement di area produksi sama nyetok bahan baku lebih banyak. Dan tentu aja hal itu jadi scaling up di produksi kami ya, jadi lebih besar ya, yang skalanya tadinya cuma berapa sebulan tuh cuma 1.500 2.000 piece per bulan gitu, sekarang udah bisa 3 kalinya gara-gara di-push keadaan. Di-push keadaan. Ini rezeki nomplok katanya ya. Gara-gara di-push keadaan. Tapi terus di sisi lain kita juga sadar sih Mas bahwa semakin banyak orang yang pakai herbal kan gitu. Nah di herbal sendiri, karena kita herbal, kita tuh juga sekarang, tadinya kita nggak pernah sama sekali menyentuh ranah make teknologi seperti bikin IG live, terus bikin webinar di Zoom segala macam kayak gini. Tadi kita nggak pernah, tapi kita sekarang rutin bikin IG live dengan konten-konten tentang herbal. Terus gimana sih supaya orang bisa tahu dari Instagram kita proses produksi kita kayak gimana, supaya orang punya trust ke kita. Dan biasanya kalau di kami memang ada semacam visit ke area produksi customer ke kita gitu, loyal customer kita ada setiap jam 9 pagi tuh boleh ngeliat gitu gimana sih proses bikinnya. Ini baru di during masa ini aja ya? Sebelumnya udah malah Mas, kayak emang kunjungan bisa lihat, tapi kan karena COVID ini jadi nggak bisa ya, karena kan kalau herbal tuh memang harus terstandar gitu, maksudnya harus trust dari BPOM-nya juga, sertifikasi harus jelas gitu. Kita membuka itu, orang bisa ngelihat. Nah ketika tidak ada akses untuk ke sini untuk ngelihat ke pabrik kami, kami memang ada tour, bisa lihat dari IG Live, semua kita pindahin ke IG Live. Lewat online ya. Betul. Terus juga edukasi tentang herbal, karena herbal sebenarnya kan juga handlingnya nggak sembarangan gitu. Dan sekarang kan makin banyak yang bisnis herbal, dan kita berharapnya konsumen tuh bisa lebih aware yang mana sih yang bagus, mana yang enggak gitu-gitu. Terus yang kedua, kita juga sebenarnya yang kita lagi kita prediksi itu sebenarnya daya beli Mas. Kan kita nggak pernah tahu ya efek ekonomi sampai seberapa, dan takutnya karena Agradaya ini produknya untuk kalangan menengah ke atas, takutnya ketika nanti daya beli mulai turun dan banyak orang yang membutuhkan herbal tapi kekuatan ekonominya tidak cukup, maka kita diversifikasi produk untuk yang kalangan menengah aja gitu. Jadi bisa di reach out oleh banyak orang gitu kalau dari kami Mas. Sama tentunya budaya kerja di Agradaya sendiri yang tadinya nggak pernah. Kita emang selalu pakai hand sanitizer kalau masuk area produksi, pakai baju lengkap gitu lah, semacam APD tapi bukan APD, tapi kayak alat itulah hygiene. Nah, tapi ketika benar kata Pak Eri, ketika COVID ini kurir kan pasti datang tuh dari JNE, dari segala macam, kita tuh akhirnya punya keranjang sendiri. Yang Pak kurirnya terus itu semprot banyak banget gitu. Jadi memang ada protokolnya sekarang gitu. Bukan apa sama Pak Kurir ya, aduh kok disemprotin juga gitu. Tapi ya kita kan masalahnya juga produksi dan kita sampein ke orang juga ya. Jadi memang harus melewati banyak protokol yang itu sebenarnya mengubah banyak behavior teman-teman, tapi emang harus sangat strict dan memang harus begitu, memang harus berubah gitu. Apalagi kami produksi kita produksi makanan dan obat kan gitu. Gitu sih Mas. Oke, thank you Bu Asri. Selanjutnya Pak Aji. Nah, tadi Pak Aji bilang kan, kira-kira apa aja nih, ya kan, bisnis-bisnis juga bagaimana nih Pak dampak positif ya, merchant dari industri bisnis apa yang kira-kira mendapat dampak positif Pak di kondisi saat ini Pak? Mungkin tadi Pak Aji mau share ya Pak ya?
Oh iya, thank you, Ruby. Jadi tadi udah di mention juga. Sebenarnya tadi saya juga lupa mention dari Pak Edi udah sempat cerita kalau di awal-awal masa pandemi ini juga ada efek bahwa produk dari luar masuk ke Indonesia itu sulit ya. Dan padahal di e-commerce itu di beberapa waktu periode sebelumnya itu penjualan dari luar itu termasuk barang luar ya, maksudnya barang dari cross border tadi kalau disebut itu cukup tinggi. Nah, tapi sejak efek itu akhirnya cross bordernya agak mandek dan akhirnya memang mau nggak mau harus dipenuhi kebutuhannya oleh produk lokal. Dan tadi juga ada pertanyaan dari UMKM. Dan yang surprise adalah salah satu kategori yang paling tinggi pertumbuhannya di Blibli itu adalah kategori UMKM. Jadi memang produk asli buatan Indonesia yang diproduksi oleh ya kayak di ini yang tadi Agradaya tadi ya. Agradaya. Pon-pon. Kunyit. Ini saya mau oke. Ya pon-pon, kayak pon-pon ya UMKM ini yang sebenarnya sekarang justru juga mendapatkan manfaat ya dari situasi ini sebenarnya. Dan jadi kalau misalnya saya boleh share bahwa memang ada 4 kategori utama lah yang paling tinggi. Yang pertama adalah memang galeri Indonesia, itu galeri Indonesia itu produk-produk UMKM. Jadi ada barang-barang makanan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah Blibli Mart, atau Blibli Mart ini adalah produk retail atau grocery yang mungkin biasanya ada di minimarket atau di supermarket gitu ya. Itu semua barang yang ada di kategori itu juga pertumbuhannya signifikan. Termasuk tadi seperti disampaikan bahwa produk fresh food juga naik. Jadi sekarang juga banyak seller-seller baru mendaftar yang menjual produk yang sebelumnya belum pernah ada di online, terus karena tahu potensinya tinggi, makanya mereka jualan produk fresh food dan itu juga termasuk tinggi. Ya, yang berikutnya juga kesehatan kecantikan, dan satu juga yang ternyata cukup mengagetkan itu produk-produk home and living. Jadi pengaruh juga dari WFH ini, mungkin orang yang sekarang ini di rumah juga ya, di rumah saya istri dulu biasa jarang masak, tapi sekarang karena lagi masak kayak gini, jadi tiba-tiba rajin masak, jadi semua barang-barang masak-masakan tuh dibeli tuh, dan itu juga ternyata terbukti di kita, mungkin orang sekarang lagi di rumah jadi dekorasi rumah gitu, barang-barang home living juga termasuk yang naik. Jadi itu adalah 4 kategori yang tumbuh. Lalu juga kalau di tadi ya, kalau misalnya spesifik di kategori galeri Indonesia atau di produk-produk UMKM, itu tadi memang yang tumbuh paling tinggi itu memang di rumah dekorasi itu 9 kali pertumbuhannya. Dan ini juga karena masuk ke masa Lebaran gitu ya, produk busana muslim juga naik, perawatan kecantikan dan dunia makanan. Ini mungkin saya mau share sedikit, share screen ya tentang data, mungkin siapa tahu bisa bermanfaat juga. Kelihatan nggak? Belum, saat ini belum. Oke, udah. Oke, jadi ini adalah data yang mungkin bisa kita bilang adalah produk 50 top produk yang pertumbuhannya tinggi, paling tinggi semasa pandemi ya. Ini kita bilang pertumbuhan ya, jadi kalau misalnya ngomongin number of order, mungkin yang nomor 4 belum tentu lebih besar daripada nomor 1, tapi kita ngomongin compare antara tahun ini dan tahun sebelumnya. Jadi yang surprise juga ada beberapa produk yang tadi saya bilang ya, pemenuhan kebutuhan yang di rumah ternyata meningkat, kayak mesin pembuat roti, ternyata itu salah satu dengan pertumbuhan yang paling signifikan. Ini kalau yang pertama orang udah mulai kelihatan ya, sarung tangan karet. Sekarang kalau orang belanja di grocery, kalau misalnya Pak Ruby mungkin datang ke supermarket atau kemana, sekarang orang pada pakai sarung tangan semua. Nggak tahu deh nanti habis masuk sama kacamata Pak, sama kacamata. Kantor apakah itu juga akan jadi makin tinggi. Dan ini obat-obatan, biji-bijian, dan produk bahan makanan juga salah satu yang paling tinggi. Dan tadi seperti saya bilang ada beberapa yang surprise ya, kayak monitor dan komputer ini juga naik nih di nomor 26. Itu pertumbuhannya cukup besar. Ya, jadi ini adalah produk-produk 50 produk top yang naik ya di masa
pandemi, ini datanya sebelum masuk ke Ramadan ya, jadi mungkin nanti ada penyesuaian. Tapi memang setelah masuk Ramadan, memang produk-produk yang related sama puasa juga mulai naik juga. Kurang lebih itu, Pak Ruby. Mantap, ya udah kelihatan tuh 50-nya ya. Tadi Bu Asri ketawa-tawa kayaknya beli juga ya mesin buat roti ya. Iya, iya. Aku belanja peralatan roti. Oh iya. Oke. Nah, oke. Selanjutnya kita ke Pak Eri dari JNE. Pak Eri, jadi dalam kondisi pandemi sekarang ini sebenarnya perbedaan yang signifikan yang terjadi, Pak, apa yang menurut Bapak nih, Pak? Itu bisa sampaikan lagi, Pak? Iya, silakan. Iya, yang perbedaan paling cukup berarti tentu saja adalah behavior orang melakukan pembelian barang itu sekarang menjadi lebih berhati-hati. Artinya dia tidak lagi memberi barang-barang yang sifatnya konsumtif. Kecuali catatannya menjelang Lebaran ya, itu orang akhirnya menjadi beli lagi barang-barang. Padahal sebenarnya kemarin-kemarin kalau kita ngelihat di ini juga datanya terlihat bahwa barang-barang yang dibeli kebanyakan yang sifatnya kesehatan, barang-barang yang sifatnya untuk keseharian, nah itu yang mereka utamakan. Tapi yang tentu yang kalau buat kita yang berubah lagi adalah proses pengiriman barang itu menjadi lebih, dalam tanda kutip itu lebih tricky ya, karena di awal-awal PSBB terjadi itu hampir banyak sekali komplek-komplek perumahan di Jakarta, Jabodetabek kita ambil contoh yang lebih luas, itu yang melakukan lockdown secara mandiri. Nah itu juga merepotkan. Artinya si penghuni rumah biasanya dia nggak masalah, dia terima barang. Tetapi lingkungannya, Pak RT-nya tidak membolehkan. Jadi biasanya mungkin Pak Ruby juga terjadi di rumahnya ya, Pak Ruby harus ambil ke kompleks satpam di depan. Ke depan nih Pak ya, Betul. Nah, kadang-kala terjadi barang-barang yang dikirimkan itu adalah barang-barang yang memang sudah spesifik karena orang tersebut suka pesan, misalkan Pak Ruby istrinya hampir setiap hari pesan. Tetapi kadang-kala ada orang yang baru sesekali pesan atau orang yang secara warga tidak dikenal. Nah, itu jadi kadang-kala jadi benda nggak bertuan tuh. Kadang-kala kita harus datang lagi ke sana, ambil kembali barangnya, telepon lagi kepada konsumennya, benar tidak ini barangnya di sana. Maka dari situ biasanya kita menyarankan, dan kita kan sekarang punya jasa fulfillment yang memberikan ke pelayanan kepada UKM. Jadi UKM itu sebenarnya bisa taruh barang di kami yang melakukan proses manajemen warehousing-nya. Nah, itu biasanya kita kasih tahu semenjak corona, kemudian Lebaran, kita melalui email atau apa kita kasih tahu untuk meningkatkan jumlah stok atau kita kasih tahu data yang terjadi sekian, ini kendalanya di lapangan, tolong mereka lebih stok lebih banyak dan yang lainnya. Itu yang kita lakukan sekarang. Karena kami juga nggak mau tadi bagus juga dari Mbak yang satu itu, jangan sampai kita lagi peningkatan penjualan ternyata stoknya habis atau terjadi hassle dalam proses distribusi. Nah, itu sih kurang lebih yang hal-hal yang kita alamin, interaksi kami dengan konsumen yang saya pikir sama sekali berubah. Dan Pak Ruby, kita akhirnya seminggu yang lalu itu kita mencetak buku putih internal protokol bagaimana logistik untuk digunakan secara nasional. Karena balik lagi PSBB itu dilakukan tidak serentak loh. Tidak semua wilayah melakukan PSBB. Jadi wilayah seperti contoh di wilayah timur ada yang masih normal, proses pengiriman normal, tetapi ada wilayah-wilayah kayak Surabaya, Jakarta, Bali itu yang memang totally sudah berubah. Sehingga sekarang kita buat aturannya, termasuk aturan di internal. Apabila misalkan si kurir ketahuan dia suspek, apa yang harus dilakukan? Apa yang gudang mana yang harus di-clearkan? Itu yang harus disebutkan. Karena balik lagi kita pengen memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa pengiriman barang itu tetap aman, tetap safety, orang tidak perlu takut barang ini terjangkit corona sehingga ketika menerima barang itu kena juga. Nah, itu yang kita coba pastikan message-nya itu sebenarnya. Kurang lebih begitu. Sip, thank you Pak Ari. Nah, ini saya mau nanya-nanya nih. Menurut Bapak Ibu semua nih, apakah masyarakat Indonesia sudah siap nih merasakan dan menerima era bisnis online yang lebih elevate? Elevate ini maksudnya lebih wide, ya lebih deep lagi. Belanja online konsumen ini melebar ya dari barang-barang non esensial ke esensial nih. Jadi lebih ke daily needs gitu ya, dan mendalam di mana volume pembeliannya semakin besar. Nah, gimana nih menurut teman-teman nih? Dari Bu Asri dulu, gimana Bu Asri?
Kalau menurutku mau nggak mau ya Mas, jadi kayak dipaksa keadaan harusnya harus jadi seperti itu gitu. Kayak aku ngelihat sendiri di order yang masuk dari kami, mostly itu dari marketplace semua gitu. Biasanya kan ada yang nggak dari marketplace, ada yang kunjungan ke kami. Yang kunjungan karena emang kami udah tutup shop kami dari awal pandemi sampai akhirnya tuh kalau kita buka marketplace tuh udah pasti order dari situ semua gitu. Itu pertama. Terus aku sendiri karena terus udah males keluar-keluar, bukan males sih Mas, emang udah nggak boleh kan, udah harus meminimalisir kan. Jadinya buat keperluanku sendiri, aku akhirnya juga belanja lewat marketplace gitu. Dan itu kayak paling mudah dan paling paling aman. Masalahnya mungkin mudah iya, tapi sekarang kayak paling aman sih daripada saya harus keluar terus kayak ketemu siapa kita nggak tahu gitu. Gitu sih Mas kalau menurutku ya. Dan masyarakat udah siap atau enggak, menurutku mau nggak mau harus siap gitu, terutama ibu-ibu ya, kan yang paling sering belanja ibu-ibu. Ibu-ibu pada akhirnya, soalnya aku juga akhirnya ngerasa teman-temanku yang tadinya nggak biasa pakai teknologi harus jadi melek gitu, karena kan nggak mungkin juga dengan keterbatasan sekarang nggak bisa ngapa-ngapain, harus tetap melek dengan teknologi pada akhirnya gitu sih. Yes, thank you. Pak Haji, gimana Pak Haji? Iya, setuju sih. Sebenarnya memang kalau tadi kan dibicarain sama Mbak Asri yang penambah intensitas meningkat di pengguna lama gitu ya. Tapi yang perlu kita perhatikan juga bahwa pengguna baru online, maksudnya orang yang belum pernah biasa belanja online sekarang juga meningkat. Karena tadi orang biasanya masih punya opsi ya. Orang yang mungkin agak konvensional lebih prefer datang ke toko offline, pengen lihat barangnya langsung gitu. Sekarang udah nggak punya opsi. Tadi juga Mbak Eri udah cerita ada banyak lockdown lokal gitu. Di komplek aja di lockdown. Nah, itu juga akhirnya memang terlihat di e-commerce bahwa pengguna-pengguna atau customer baru juga meningkat gitu. Jadi memang blessing juga dengan situasi ini sebenarnya buat biasanya waktu kita masuk pertama kali e-commerce itu perlu waktu ya buat mengedukasi orang mau belajar belanja online gitu. Nah sekarang dengan kayak gini mereka nggak mau jadi kayak opsinya sekarang belanja online gitu karena mungkin lebih mudah dan lain sebagainya yang ternyata memang biasanya ketika udah nyobain dia udah trust dan akhirnya lakukan lagi. Jadi nanti udah jadi habit baru sih Mas. Yes, oke, thank you. Pak Eri, gimana Pak Eri? Oke. Sebenarnya yang menarik adalah saya setuju dengan Mbak Asri, ya Pak Adi, bahwa masyarakat harus menerima kondisi ini. Kondisi bahwa kita akan banyak yang berubah, kita tidak mungkin lagi banyak berinteraksi. Tapi saya yakin kreativitas itu selalu melahirkan hal-hal ide menarik di tengah krisis seperti ini. Contoh, saya kemarin baru baca katanya bioskop drive-in muncul lagi. Ya kan? Oh iya. Ini kan sesuatu yang sebenarnya zaman orang tua kita dulu nonton di Ancol. Iya. Ya ini pikir ide yang bagus. Tapi saya juga mau cerita, Pak Ruby, ada yang menarik. Sebelum corona, biasanya penjualan pengiriman barang itu selalu justru malah sepi di hari Sabtu dan Minggu. Dan naik di hari Senin, Selasa, dan Rabu, Kamis, dan mulai turun lagi. Kenapa? Karena di hari Sabtu Minggu biasanya orang ke Tanah Abang. Dia cek barang offline-nya dulu. baru dia memutuskan untuk beli ya biasanya hari Senin biasanya. Dan biasanya betul dia compare dulu, ini murah nggak nih ya? Dan biasanya dilakukan justru orang paling belanja itu gatal tangannya ketika jam istirahat kerja, ketemu temennya, ngobrol, apalagi temennya sama-sama dia jual spare part apa, nah dia putuskan pembelian di situ. Ketika sesudah corona, justru penjualan hari Sabtu Minggunya tuh tinggi. Artinya orang WFH seharian, nggak ngapa-ngapain, hanya zoom-zooman saja, ya. Mungkin ada istrinya kali jadi lebih kepantau dia mau beli apa kan. Akhirnya dia memutuskan pembelian biasa di hari Sabtu Minggu. Artinya itu banyak sekali perubahan-perubahan yang tentunya akan banyak hal yang tidak enak tentu saja, tetapi saya melihatnya harus optimis, ya kami pun harus optimis bahwa ini sebuah kondisi baru yang kita tidak bisa tolak, ya kan? Dan yang lebih penting sebenarnya bagaimana mencari kesempatan, mencari opportunity di tengah ini. Dan saya yakin kelebihan orang Indonesia itu selalu berpikir
untungnya. Jadi kalau udah mobilnya jatuh aja masih untungnya selamat gitu kan ya. Pohon kena petir untungnya. Jadi semangat untungnya itu harus tetap ada. Ya, semangat optimis, kreatif, dan berkarya. Saya pikir itu Pak Ruby. Mantap sekali. Untung Bapak jawab dengan benar. Nah, masih untungnya kan. Oke, ini pertanyaan buat semua lagi nih. Bagaimana prospek bisnis dalam era bisnis online sekarang nih? Apakah kira-kira ada prediksi setelah pandemi COVID-19 ini, bisnis apa yang lebih berkembang atau perubahannya seperti apa nih? Ini kalau ini analisa dari teman-teman masing-masing ya. Mungkin dari sisi Bu Asri, dari bisnis Agradaya gimana? Kalau aku rasa pharmaceutical sama herbal tetap naik ya Mas, dan alat-alat kesehatan itu pasti kayaknya di atas sih, soalnya dan aku ngelihat perubahan tren terutama anak muda ya Mas, yang dulunya ngopi-ngopi sekarang tuh kayak udah mau minum jamu di pagi hari tuh udah mau, dan itu udah banyak gitu. Kan konsumen kita yang dulu tuh kayak aduh aku nggak suka jamu terus jadi suka gitu. Dan di pagi-pagi udah switch dari kopi susu latte jadi perik latte. Itu banyak gitu. Terus ini juga sih Mas, frozen food kayaknya. Frozen food kalau menurutku, karena ibu-ibu di rumah kan pasti ada juga yang ibu-ibu banyak ibu-ibu wanita karir yang akhirnya work from home, terus ngurusin anak juga pusing, sekolahnya di rumah juga. Terus jadinya kan harus nyiapin makanan, paling gampang kayaknya frozen food sih. Gitu kalau frozen food ya kalau menurut Mas ya. Ya. Kalau Pak Aji tadi sih udah kasih tuh 50 langsung. Iya. Ya, tapi kan ini kan kalau setelah itu Pak Aji gimana Pak Aji? Menurut Pak Aji nih. Sorry di mute. Oke, jadi sebenarnya tadi udah dijawab semua sama Mbak Asri. Emang tadi produk-produk yang tadi itu udah di-mention ya, bahwa memang pertama kayak frozen fruit itu memang kelihatan ada pertumbuhan signifikan karena cari yang simple juga lah ya, orang udah capek juga bikin sendiri. Terus yang tadi sih, yang produk-produk kesehatan gitu ya, terutama yang mensupport kegiatan aktivitas ketika nanti kita new normal, kita bilang new normalnya itu pasti ada produk-produk support kesehatan gitu yang pasti akan naik ya, mungkin entahlah sarung tangan atau misalnya nggak tahu, mungkin ada tren baru pakai kacamata yang kayak gimana gitu. Ya benar tadi kata Pak Eri, memang orang Indonesia sangat kreatif ya, jadi memang banyak banget perubahan yang berubah terjadi. Dan tadi juga tren pakai kacamata itu kalau lihat di supermarket juga udah ada yang pakai loh Pak. Jadi mungkin nanti alat-alat yang seperti itu meningkat. Jadi terbukti juga ada salah satu kolega saya juga misalnya dia produksi di pabrik gitu, pabriknya biasa jual baju, sekarang udah mulai berubah jadi jual produksi APD, jualan dan lain sebagainya yang memang bakal dimana akan tinggi gitu. Kurang lebih itu sih dengan data yang dari 50 yang tadi saya share. Yes, thank you. Pak Eri, gimana menurut Pak Eri nih? Pak Eri, silakan Pak Eri. Ya, kalau dari saya mungkin karena saya bukan menghasilkan produknya ya, tapi yang bisa saya ceritakan adalah buat para pelaku bisnis jangan terlalu khawatir, karena dengan adanya lockdown justru sebenarnya memunculkan supply demand yang lebih sangat tergantung ya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan proses bisnisnya, proses logistiknya. Kan kalau dalam alur sebuah proses bisnis kan sebenarnya yang dimulai dari proses produksi. Proses produksi bergeser menjadi proses distribusi, selanjutnya menjadi proses bagaimana melakukan pemasaran. Nah, proses distribusi bisa lahir di tengah ketika kondisinya berubah, sekarang ada lockdown, ada PSBB, bagaimana kita melakukan proses pengiriman, misalkan tempatnya jauh. Nah, sebenarnya dari kami pun melihat produk-produk yang sekarang sudah mulai banyak ya, ada frozen food, ada health. Akhirnya kami di internal sudah mulai berpikir untuk lebih serius, khususnya di frozen food. Ya, karena kan mungkin JNE sekarang dilihat sebagai pengiriman paket general ya, artinya general paket kita kirim. Tetapi untuk frozen food sepertinya kita akan lebih fokus masuk ke sana. Karena kami juga menyaksikan banyak sekali pemain-pemain UKM di level bukan kota ya, bahkan kota kabupaten yang sebenarnya pasarnya cukup besar. Dan itu teknologinya sebenarnya tidak terlalu rumit ya kan. Dia hanya butuh satu freezer dan sebenarnya dia hanya butuh maksimal 1-3 hari bisa dikirimkan. Jadi kalau untuk buat pelaku bisnis yang sekarang pengen ikutan frozen food itu saya pikir potensial sekali, karena Jawa dengan sekarang kondisi jalan tolnya sudah terhubung,
dan tidak ramai karena sekarang orang jarang malas keluar, ya kan logistik itu dimanjakan karena kita sekarang delivery sebenarnya lebih lancar ya kan, jalan tol ke jalan tol. Saya pikir itu sih Pak. Oke, thank you. Nah, untuk semua lagi nih, pada semua pembicara, nah ada program baru nggak nih? Atau khususnya selama kondisi pandemi sekarang ini untuk para customer, atau mungkin kalau Bu Asri untuk para reseller atau seller gitu loh. Silakan. Mungkin dari Bu Asri dulu nih. Kalau kami selama pandemi ini memang punya skema untuk pembelian, kan ada beberapa skema reseller dan distributor ya. Untuk yang pandemi memang kita skemanya yang tadinya minimum pembelian itu sekian kita kurangin karena takutnya kan memang daya beli semakin turun gitu, dan supaya orang karena barang kami kan kebetulan masuknya ke barang yang dibutuhkan orang gitu, buat imunitas lah, buat kesehatan gitu. Jadi kita turunin harganya beberapa dan dapat persentase margin yang lebih besar gitu si resellernya. Lalu yang kedua, kemarin tuh kami sempat ngalamin karena bahan baku, ada masalah di bahan baku. Jadi sempat ada fluktuasi harga juga gitu. Yang biasanya kalau ada fluktuasi harga itu kita kita ambil harga tengah gitu buat kita lempar ke reseller. Tapi kalau kali ini kita memang pengen reseller juga ikut naik. Jadi reseller kita rendahin harganya, kita nggak di harga tengah tapi kita malah rendahin. Kalau barang udah terkirim dan udah terbayar sama reseller, kita reimburse gitu. Sampai ke situ malah. Sampai itu situ sih kalau ya, dari. Oke, kalau dari blibli.com, Pak Haji gimana Pak? Sorry, suara di mute Pak. Iya. Pak Haji, silakan. Oke, lupa terus. Jadi kalau di e-commerce memang sebenarnya kita juga banyak dapat dorongan dari pemerintah ya. Seperti kemarin sebenarnya dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang sekarang baru bagi ke Kemenpar gitu ya, ada gerakan namanya Bangga Belanja Indonesia ya, BBI. Jadi belanja berproduk Indonesia intinya kayak gitu. Dan dari e-commerce juga didorong untuk mensupport kegiatan itu. Jadi banyak hal yang sebenarnya kita juga didorong untuk memberikan insentif khusus untuk pelaku-pelaku industri baru yang mungkin tadinya sekarang lagi ya mungkin kurang beruntung, jadi harus kehilangan pekerjaan gitu dan lain sebagainya, jadi harus mulai ngembangin bisnis baru, UMKM dan lain sebagainya. Itu juga akhirnya kita memberikan treatment khusus lah untuk para pelaku seperti itu. Jadi yang sekarang di bulan Mei ini dan kemungkinan nanti juga akan diperpanjang ke bulan Juni itu kan kita termasuk e-commerce B2C ya. Jadi memang kita biasa menerapkan komisi ke para seller. Nah untuk seller baru, sayang nih Mbak Asri seller lama jadi nggak ikutan programnya Mbak. Baru itu seller yang baru join itu bebas deposit dan bebas komisi juga. Jadi mereka diberi kesempatan untuk bisa mendapatkan keuntungan secara maksimal ya dari bisnis yang dijalankan di e-commerce. Lalu juga listing produk di Blibli biasanya kita sebagai B2C commerce juga kita butuh waktu 2-3 hari untuk barang bisa naik. Kita juga percepat proses listing produk, jadi produk itu akan naik dalam 1 kali 24 jam, terutama produk-produk yang related dengan COVID-19, jadi produk Blibli Mart ya. Blibli Mart, produk grocery, consumer, dan related COVID-19 itu juga akan dipercepat prosesnya. Lalu juga ada promosi voucher toko senilai 2 juta yang akan selected diberikan oleh Blibli ke para pelaku yang sudah ditunjuk gitu. Jadi ada voucher promo yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku. Dan yang salah satu yang concern juga orang di zaman sekarang ini adalah cash flow. Jadi biasanya kalau di Blibli kita pembayaran, mungkin Mbak Sri masih belum kenal kali ya, tapi nanti mungkin ada penyesuaian Mbak. Di Blibli kan biasanya kita dapat pembayaran seminggu sekali. Seller itu dapat pembayaran seminggu sekali. Jadi dengan adanya situasi sekarang, jadi juga kita percepat proses pembayaran. Jadi setiap hari seller itu bisa dapat pembayaran setiap hari. Jadi cash flow-nya juga lebih sehat sih. Setiap hari setelah order terkonfirmasi. Jadi dan yang terakhir juga tadi seperti Pak Eri di JNE juga saya ceritakan ada fulfillment di JNE. Blibli juga e-commerce juga punya fulfillment by Blibli, dan itu
kita juga berikan kesempatan untuk para pelaku bisnis untuk bisa manfaatkan fasilitas itu gratis untuk seller-seller terpilih. Jadi seller yang terpilih ini kayak gimana sih sebenarnya, yang kalau di fulfillment itu konsepnya adalah misalnya Mbak Asri jual produknya itu produksi 100, nah 100 produk itu dikirimin aja ke Blibli, di gudangnya Blibli, nanti di manage sama Blibli. Jadi setiap ada order masuk semua dilakukan oleh Blibli. Nah, fulfillment itu bisa dimanfaatkan oleh seller dengan khusus untuk seller-seller yang apa ya kita sebutnya? Ada syaratnya lah ya. Produknya cepat berputarnya. Jadi misalnya memang karena kita juga berusaha mau ngebantu supaya proses delivery-nya makin cepat, jadi memang yang produknya cepat putar, jadi cepat masuk, cepat keluar, itu yang akan diutamakan gitu. Karena juga kondisi gudangnya juga terbatas. Jadi biar nggak bolak-balik ngambilnya ya. Iya. Iya. Sebenarnya ya biar kita juga efisiensi juga ya. Efisiensi juga untuk proses produksi, proses distribusinya. Lebih itu sih, Pak Ruby. Oke, thank you. Nanti kalau pengen tahu lebih jelas nanti bisa langsung Pak Aji. Oke, Pak Eri, gimana Pak Eri? Dari Pak Eri nih, apa nih? Kalau selama corona kemarin, awal-awal kita fokus memang membantu untuk banyak sekali lembaga-lembaga yang meminta bantuan kita, ya. Yang saya bisa mention misalkan dengan CT Group, Media Group, itu kita bantu untuk proses dan itu free. Ya, selama itu dikirimkan ke rumah sakit, kita mengirimkan, bahkan yang cukup paling fenomenal dan besar itu ada pengiriman hand sanitizer dalam jumlah cukup besar tuh ke salah satu rumah sakit di wilayah Labuan Bajo, itu kita cukup bantu. Kemudian ada juga beberapa kita membuat program waktu selama sudah beres programnya, itu ada diskon 50% ya untuk pengiriman APD dan masker. Selama bulan kemarin itu kita berikan agar yang melakukan pengiriman sifatnya retail juga bisa terbantu, karena di sebulan 2 bulan awal sekarang sih hand sanitizer sudah normal, ya kan, sudah turun ya. Kemudian masker juga udah di mana-mana, tapi kan kalau kita lihat sebulan 2 bulan pertama itu kan hampir sekali sulit ya. Jadi kita membantu itu, kita berikan diskon sampai sekitar lebih 50%. Kemudian tentu saja kelas-kelas online terhadap UKM itu kita bangun sebulan kemarin, karena kita tidak mungkin lagi mengadakan kelas terbuka mengumpulkan orang. Karena kita selama ini cukup rutin bertemu UKM, memberikan training itu di setiap daerah. Nah, tadi saya juga sudah sebutkan, lalu apa yang akan dilakukan oleh JNE pasca pandemik ini? Saya pikir bisnis tetap normal as usual, ada perubahan-perubahan yang terjadi, tetapi ada sektor-sektor bisnis yang akan kita lebih fokuskan. Tadi saya sudah sebutkan frozen food, kemudian kami sebutkan tadi kita punya semacam strategi inisiatif yang kita sudah keluarkan, artinya dari tim marketing, tim business development, mulai melakukan riset terhadap proses bisnis ini. Mungkin pertanyaannya mungkin kenapa JNE baru terlibat di frozen food sekarang? Ya, mungkin kita tidak terlalu fokus, tapi setelah ini kita mungkin akan melihat bahwa ini sebuah peluang yang cukup besar sih, Pak. Wow, mantap nih. JNE udah mengembangkan sayapnya. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir, habis itu nanti kita akan Q&A ya pada teman-teman yang sudah ikutan nih, partisipan bisa Q&A. Nah, apa tips untuk para pemula nih jika ingin mulai bisnis online sekarang nih? Bu Asri, silakan. Boleh di-sharing, Bu. Tipsnya. Udah kedengeran ya? Ya, kalau buat awal-awal mula sih sebenarnya kalau aku dulu ya, ini kita di sosial media ataupun di online, di versi online kita tuh harus jelas produknya. Maksudnya dari gambar, foto, terus dari video kalau ada, itu tuh tutorial, segala macamnya tuh tutorial penggunaan produk itu tuh harus jelas gitu, biar itu tersampaikan oleh konsumen gitu. Karena kadang ada merchant-merchant yang cuma ngeliatin foto, tapi fotonya juga nggak clear gitu. Blur terus gitu ya blur, terus ya. udah gitu nggak ada keterangan lebih lanjutnya. Kalau kita malah sampai emang bikin tutorial masak, tutorial pengolahannya kayak gimana, kalau mau bikin esnya kayak gimana, minuman hangatnya kayak gimana, itu tuh narik orang banget. Jadi kalau aku ngelihat ya, misalnya kita posting di Instagram, terus langsung link ke marketplace kita, abis aku posting itu,
nanti tuh langsung di Penjualan. marketplace tung keluar gitu. Nah, Ini. jadi emang harus harus agak kreatif dalam hal menyediakan konten, karena orang tuh saat ini harus ngelihat dulu ini bisa diapain nih gitu, baru mereka tertarik buat beli gitu. No Terus hard yang selling ya, no hard ya, selling. terus yang kedua harus harus ada admin yang megang si marketplace itu. Jadi kalau kata Pak bisnis partner dan suamiku adalah jadi yang namanya marketplace itu tuh muka. Dia bilang itu muka. Jadi kalau misalnya kayak kamu punya buka toko, terus ada yang nanya nih, ada yang ngechat, kamu balesnya tuh lama banget, itu kayak kamu lagi nggak mau cost to konsumen tuh bukan raja, dan kamu kayak nggak mau ngeladenin konsumen gitu. Jadi memang kalau Agradaya emang ada satu orang yang megang HP admin kami yang isinya tuh banyak marketplace, jadi semua chat tuh ada di sana gitu. Bahkan emang ada customer service-nya sendiri gitu yang megang itu gitu. Jadi ada pertanyaan, ada apa langsung bisa dijawab gitu. Bahkan kalau ada order itu harus langsung dieksekusi, karena jangan sampai nanti malah meninggalkan kayak kekecewaan sih sama konsumen, karena konsumen sekarang kan easy to access banget ya. Jadi kalau misalnya dia kecewa, dia reviewnya jelek, wah muka sih. Nah itu kalau dari kami sih itu. Oke, Gitu. tipsnya. Sip. Pak Aji, gimana Pak Aji? Dari blibli.com. Ada tips nggak nih Pak Aji? Jadi kalau ya sebenarnya basic lah ya, kita sebutnya 4 marketing mix lah yang perlu harus diperhitungkan ya, pertimbangkan kalau orang mau starting di bisnis online. Pertama, produknya dulu. Nah, produknya itu sebenarnya yang pertama kita ngomongin adalah sebagai pelaku yang misalnya kita nggak tahu nih mau jualan apa, ya starting dari produk yang kira-kira trending atau misalnya demand-nya tinggi. 50 tadi lah ya, yang Ya, 50 tuh, tadi, pilih aja. atau misalnya potensial memang lagi naik juga di masa-masa seperti Lebaran sekarang ini. Nah itu coba dicari dulu peluangnya di mana. Terus yang kedua adalah pricing, karena mau nggak mau di online itu adalah kompetisi harga ya, terutama untuk produk yang sama. Kalau misalnya Mbak Asri kan mungkin jual produk unik ya, kompetisinya mungkin lebih nggak red ocean banget gitu, blue ocean, jadi nggak terlalu banyak penjual yang sejenis. Nah, tapi kalau misalnya orang jualan TV, jualan handphone, kan yang jualan kan banyak. Nah, jadi memang harga itu juga jadi satu faktor penting. Jadi, pricing sensitivity itu juga sangat berpengaruh. Jadi, jangan kaget misalnya nurunin harga 1.000, 2.000 untuk produk-produk tertentu, itu penjualan bisa beda banget gitu. Nah, itu. Jadi memang dari sisi penjual juga harus tahu apakah saya bisa dapat barang dengan harga yang kompetitif gitu. Karena juga banyak ternyata di zaman sekarang ini, tadi mungkin belum sempat mention bahwa banyak seller-seller baru yang join ke Blibli. Jadi orang yang mungkin sebelumnya belum pernah jualan online. Bahkan mungkin prediksi pribadi saya ya, belum kelihatan sih di datanya, tapi orang-orang ini juga belum tahu mau jualan apa gitu. Jadi ada juga modelnya dropshipper mungkin kita sebutnya ya. Nah, untuk jadi dropshipper itu juga tadi faktor-faktor tadi tetap harus dipertimbangkan. Tadi ya untuk produknya harus ngerti produk yang lagi trending, produk trendingnya apa. Lalu juga tadi seperti Mbak Asri mention, memang yang namanya foto sama deskripsi produk itu penting banget di online. Jadi itu juga salah satu yang harus dijaga. Nah, yang kedua adalah pricing sensitivity. Jadi maksudnya competitiveness lah ya. Untuk produksi ini kira-kira dia bisa ngeliatnya gimana. Dan yang ketiga adalah jangan lupa lakuin promosi, karena sebenarnya di e-commerce platform itu banyak banget tools promosi yang bisa dipakai. Jadi kayak misalnya kalau di platform di Blibli itu bisa misalnya bikin promosi combo ya, misalnya kalau belinya 1 harganya 10.000, kalau belinya 12 harganya berapa, kayak gitu-gitu. Atau misalnya program-program voucher dan sebagainya. Promosi-promosi itu penting karena sebenarnya mendorong minat konsumen juga untuk beli. Terutama kalau di e-commerce itu kan banyak orang sekarang tuh ngefilter berdasarkan diskon, atau misalnya ada voucher tokonya nggak gitu, atau misalnya dan sebagainya. Nah itu juga perlu jadi strateginya para pemula gitu untuk bisa dimanfaatkan. Sama tadi juga yang udah sempat di-mention Mbak Asri adalah kepuasan konsumen. Jadi kalau tadi di Mbak Asri mention bahwa kita harus responsif gitu ya.
ini pertanyaan konsumen. Kalau di kita juga salah satu adalah jaga loyalitasnya konsumen dengan misalnya gini, kalau di online itu salah satu yang penting itu adalah ulasan ya. Kalau misal di produk kita ada bintang di atasnya, karena itu jadi moment of truth-nya konsumen untuk beli. Kalau misalnya ulasannya jelek, hancurlah itu. Jadi mending orang nggak akan trust buat beli gitu. Padahal sial banget itu dia yang adalah orangnya belinya lagi sial aja gitu. Nah, jadi salah satu yang mesti dorong adalah juga ulasan positif di produk. Jadi karena itu juga mendorong tingkat keberhasilan penjualan produk ya, terbukti. Jadi ulasan makin banyak angkanya dan makin positif itu bagus buat para seller. Caranya kayak gimana juga misalnya banyak beberapa seller yang udah cukup kreatif, kita juga lakukan edukasi. Jadi waktu pengiriman produk itu dikasih semacam thank you note sambil arahin supaya kasih ulasan ke toko. Dan bahkan ada beberapa pelaku bisnis juga yang meng-approach langsung konsumennya gitu. Misalnya karena kebetulan dia tahu nomor handphonenya, konsumennya di WhatsApp. Ini saya nggak sarankan ya buat semua, tapi mungkin beberapa bisa dilakukan. Intinya adalah kalau misalnya konsumen udah cukup dekat gitu ya, itu bisa langsung di WhatsApp juga untuk dikonfirmasi apakah barangnya udah terima. Kalau udah terima diajak untuk melakukan review. Jadi review juga itu penting. Terus yang terakhir adalah brand management. Tadi kayak Mbak Asri juga sempat mention bahwa manage sosial media, manage platform-platform selain di e-commerce itu juga penting karena kita juga perlu nampilin muka kita secara lebih luas lagi gitu ya. Maksudnya kalau di e-commerce kan terbatas, yang kita bisa tampilin adalah X gitu. Tapi kalau di sosial media kita bisa naikin value-value-nya Agradaya yang mensupport petani dan sebagainya. Yang kayak gitu-gitu kan mungkin di e-commerce nggak terlalu kelihatan. Nah itu juga perlu dikembangin. Jadi sosial medianya dijalanin dan bawa traffic ke e-commerce. Karena jangan lupa di e-commerce juga banyak banget promosi sebenarnya. Promo-promo yang ini saya belajar dari para pelaku e-commerce yang udah lama ya, yang udah jago-jago. Mereka tuh sebenarnya jagonya tuh karena tahu kapan promo dan mereka tuh bisa ngegiring konsumennya untuk bisa manfaatin promo itu. Karena tahu ini adalah momen terbaik. Cuma kalau pelaku yang kreatif itu juga bisa tahu gitu momen-momen apa aja sih akan ada promosi besar gitu dan sebagainya. Makanya kita juga kadang-kadang sering men-trigger para pelaku bisnis yang di Blibli itu kita lagi ada promo ini nih, silakan di boost ke sosial medianya customer-nya untuk bisa naikin penjualan di Blibli. Kurang lebih itu sih. Jadi harga, promosi, kepuasan konsumen dan brand ya. Dan saya tambahin sedikit lagi juga, di Blibli juga kemarin kita juga secara reguler lakukan edukasi, dan yang karena related sama COVID ini, kita juga bikin, kita punya konten-konten belajar online, jualan online, itu juga kita udah upload di video.com dan di YouTube gitu ya, jadi nanti para pelaku juga bisa belajar untuk mendalami sih gimana cara menjalankan bisnis online di situ. Lebih itu. Search-nya di apa? Video online Blibli gitu atau apa? Jadi nanti Blibli Seller University. Blibli Seller University. Yep. Oke, thank you Pak Haji. Pak Eri, gimana Pak Eri? Ada masukan Pak Eri? Bagaimana nih Pak Eri tips untuk para pemula? Ya, biasanya masalah distribusi itu menjadi masalah di bagian yang kedua setelah masalah produksi ya berjalan, ada yang beli. Nah, sebenarnya tipsnya sih sederhananya tidak terlalu banyak. Cuman 3. Satu, Indonesia tuh pasarnya besar sekali. Jadi jangan terlalu takut bahwa kita kehilangan pasar di domestik kita, apalagi di Jawa sendiri cukup besar. Nah, kemudian yang kedua adalah jangan khawatir bahwa logistik tidak bisa memainkan peran hanya untuk proses delivery. Jadi banyak sekali pelaku pebisnis itu hanya melihat logistik itu ya udah bagian pengiriman, padahal dia bisa juga melakukan apa yang dinamakan reverse logistik. Misal, reverse logistik adalah barangnya rusak, terus menggunakan jaringan yang ada di daerah, dia tuh bisa barang tuh dikembalikan kepada jaringan terdekat kita, lalu kita ambil kembali untuk diperbaikin. Misalkan yang kalau barangnya sifatnya bisa diperbaikin. Kemudian yang banyak juga tidak
pahami bahwa sebenarnya tidak harus barang itu ekspres, kilat gitu ya, cepat gitu ya. Tetapi sebenarnya apabila barang-barang yang dijual di dalam marketplace atau hal-hal lain adalah yang sifatnya tidak rentan waktu, itu bisa menggunakan produk-produk yang service levelnya lebih murah, ya, harganya lebih murah dan waktunya lebih lama. Misalkan kalau di kami kita punya produk namanya JNE Tracking. JNE Tracking itu memang secara SLA waktu lebih lama, tetapi secara harga itu bisa 1/5 lebih murah daripada harganya yang ekspres. Itu sebenarnya sebuah tawaran menarik buat para penjual untuk para reseller. Jadi kan kadang-kadang kan kalau reseller dia nggak akan kirim cuma satu, dia kirim kiloan, dia akan kirim kodian. Nah, itu daripada Bapak Ibu berpikir, saya kirim aja biar cepat, nggak usah, pakai saja yang tracking. Dan itu juga bisa sampai ke seluruh penjuru Indonesia. Jadinya tidak ada lagi anekdot seperti ini. Dan ini biasa, kan di Indonesia itu kan logistik merupakan momok ya, karena cost logistik kita besar karena masalah wilayah, infrastruktur. Sehingga katanya kalau kita import jeruk itu lebih murah langsung daripada dari Taiwan-nya ketimbang kita import dari Pontianak. Ya kan? Karena barang, prosesnya segala macam yang lebih rumit. Nah itu sih Pak tipsnya Pak Ruby. Oke, sip. Thank you so much Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Kita ada sesi Q&A, tapi sebelum kita sesi Q&A, kita mau saksikan video WeTalk ini untuk next episode, yang episode 4. Kita saksikan tayangannya ini nih. Yes, nanti ada Joe Taslim di next episode nih. Oke, kita baca Q&A. Baik, ini banyak sekali. Ada berapa juga yang saya lihat sudah dijawab oleh Bapak Ibu semuanya. Oke. Kita akan bacakan gini. Bagaimana peran dari e-commerce dalam mengembangkan bisnis dari para supplier kepada customer dalam menghadapi COVID? Apakah memberikan promo? Nah, mungkin tadi sudah di-share juga ya Pak Haji ya tadi ya. Mungkin Pak Haji boleh tambahin sedikit lagi Pak Haji. Oke. Ya. Dari para supplier kepada customer. Ya, jadi tadi seperti udah saya mention ada beberapa support yang kita berikan gitu ya. Komisi yang dibebaskan terutama untuk produk khusus untuk produk-produk Blibli Mart dan related dengan produk COVID itu bebas komisi. Lalu juga tadi untuk seller baru juga ada beberapa yang bisa punya budget promosi senilai 2 juta yang bisa dimanfaatin untuk didistribusikan ke konsumen ya. Jadi nanti kayak voucher toko dan sebagainya. Lalu juga secara reguler juga Blibli juga melakukan berbagai promosi untuk produk-produk tertentu gitu. Jadi nanti mungkin seller-seller yang sudah berjualan itu bisa request untuk bisa mempromot produknya untuk ikut dipromosikan di channel-channel marketingnya di Blibli.com. Kurang lebih itu sih, Pak Budi. Oke, thank you Pak Haji. Nah, ini ada pertanyaan. Mau tanya, dalam kondisi pandemi ini banyak pebisnis yang migrasi ke bisnis digital atau online. Pertanyaannya adalah, apakah ini berpengaruh pada digitalisasi uang dari kertas ke cash, dan apakah itu sesuai dengan kebijakan dan wilayah fiskal atau OJK? Nah, ini mungkin ada related juga nih. Pak Haji? Pak Eri? Mungkin ini bukan ini lah ya. Oke, kita next saja ya. Apakah... Bentar, oke. Mungkin pertanyaan kepada Ibu Asri. Bu Asri, bagaimana menciptakan pasar nih untuk produk UMKM, Bu? Aku bisa dibilang cukup lama sih Mas meng-create pasar itu di awal, karena 7 tahun ya? Iya, seperti yang Mas Aji bilang, kan kita nggak main di red ocean ya, kita blue ocean yang orang tuh ngerasa kayak ini barang apa sih gitu. Mungkin kayak zaman dulu tuh ya 7 tahun, 5 tahun lalu orang belum mau
mau konsumsi itu. Cuman yang pertama sih yang harus jelas adalah produk harus prima, tetap ya sebagai produsen. Satu, produk harus prima, baru kita bisa lempar ke konsumen gitu. Jangan sampai ketika kita udah create marketnya benar-benar tapi produk kita nggak prima, nanti malah kita sendiri yang kena gitu. Jadi pertama produk harus bagus, kedua walaupun dia lokal ya, orang kan selalu bilangnya lokal nggak bisa bersaing segala macam, padahal dia lokal, pohon-pohon ini lokal dan bisa dapat kualitas yang sangat baik gitu. Bahkan standarnya standar obat gitu. Nah, kedua itu harus zaman 7 tahun lalu itu aku masih harus bermain antara offline dan online, nggak bisa benar-benar di online gitu. Jadi memang harus create community-nya sendiri juga gitu, bermain di komunitas-komunitas gitu, terus kayak membentuk komunitasnya juga, terus lebih sering ikut ketemu UMKM lain gitu, ikut kayak pameran ataupun ada kan komunitas-komunitas UMKM kayak gitu. Terus yang kedua kalau mau ke online itu siapkan konten-konten yang emang daging, maksudnya konten-konten yang emang bisa membuat orang-orang itu mau bergabung dengan komunitas kita sendiri. Dan Agradaya kan secara bisnis sebenarnya bisnis iya, tapi sebenarnya memang kita didukung banyak orang-orang komunitas volunteer di belakangnya gitu. Nah dari situ dan industri-industri kecil teman-teman juga gitu, dari situ nanti akan ada efek-efek yang akhirnya kita juga muter dengan sendiri rodanya gitu, ditambah orang semakin aware, terus udah gitu ditambah juga sekarang kan karena ada corona segala macam COVID-19 ini makinlah naik gitu. Tapi pertama adalah produk harus trustable dulu gitu sih sebelum lari ke market gitu. Kalau teman-teman produsen gitu sih. Oke, terima kasih Bu Asri, terima kasih Pak Eri, terima kasih Pak Ji. Sebenarnya masih banyak pertanyaan nih, cuman karena waktu juga terbatas, sekali lagi terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Kalau misalnya mungkin detail, mungkin nanti bisa nanya ke langsung mungkin ke Pak Asri, Pak Eri, atau Pak Aji. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung di WeTalk, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah program talk show online yang didukung oleh LV, Penthouses and Residences by Alam Sutra. Ini kalau bisnisnya bagus nih, Bu Asri, nah boleh juga invest ke properti. Dan juga terima kasih buat jnabb.com ya. Nah, episode selanjutnya ini eksklusif ngobrol bareng Joe Taslim nih. Seru banget nih, ya kan? Ngobrol bareng nanti oleh Joe Taslim, mulai dari awal karir hingga sekarang ngebahas bagaimana kondisi pandemi yang dirasakan oleh Joe sampai lelang barang kesayangan Joe Taslim. Oke? Jadi jangan sampai kelewatan. Teman-teman, LV bekerjasama juga dengan WWF Indonesia memiliki gerakan bersama. Nah, gerakan bersama namanya renovasi udara. Nah, renovasi udara ini telah banyak perubahan terhadap bumi kita, terutama sejak terjadinya pandemi COVID-19. Mari kita saksikan bersama apa saja yang terjadi berikut ini. Simak videonya. Selalu ada rasa cemas dari dulu hingga hari ini. Sampai kapan berhentinya? Dalam hati bertanya. Banyak hal terjadi sampai kita menyadari. Alam semesta memutarbalikkan semua. Banjir yang pernah terjadi, wabah yang meluas tanpa kita sadari, hingga alam yang mengeluarkan isyarat perhatian untuk para manusia. Mungkin semua ini terjadi sebagai pertanda bagi kita untuk berhenti sejenak. Dan di balik semua ini, ada hal baik yang ikut terjadi. Bumi kita akhirnya istirahat setelah membawa beban panjang ulah manusia. Udara yang kita hirup kian membaik, langit yang tampak lebih cerah, sampah mulai berkurang karena gerak yang terbatas, hingga lapisan ozon bumi kita yang juga mulai membaik. Rasa solidaritas kita yang kian memanas untuk saling membantu, saling menguatkan, bersatu melawan pandemi. Tetapi jangan sampai lupakan bumi sebagai rumah kita. Bantu bumi untuk dapat pulih lebih cepat. Ulurkan tangan, bersatu memperbaiki semua
untuk kebaikan dan masa depan kita. Jangan pernah merasa tidak bisa beraksi nyata untuk bumi karena di rumah aja. Jadilah pahlawan sesungguhnya dengan ciptakan hijaunya bumi melalui renovasi udara cukup di rumah aja. Sudah saatnya aku dan kamu mulai peduli. Saya Joe Taslim. Saya Priscilla Pangemanan. Saya William Ghazali. Saya Gita Data. Saya Edward Suhadi bersama LV dan WWF Indonesia Untuk renovasi udara. Yes, itu ya. Mari kita sayangi bersama ini bumi dengan renovasi udara. Sekali lagi terima kasih nih, Bu Asri Saraswati, thank you. Yes, Pak Eri, thank you so much. Terima kasih, Pak. Terima Thank you. kasih. Kemudian juga Pak Aji dari blibli.com, thank you so much. Sukses semuanya, Bapak Ibu Thank you, semuanya. Dan juga terima kasih buat para audiens yang telah mengikuti acara ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di We Talk episode berikutnya. Saya Ruby Erwan. Stay safe, stay healthy, and stay at home pastinya. Sukses ya. Bye-bye.